Pelayanan menjadi hal yang utama dalam peningkatan fasilitas kesehatan. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare. Kita akan membahas seperti apa sih layanan dan keunggulan Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Kota Parepare. Saya Suljaya Patahudin, inilah Resep Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Pare? Kali ini saya Suljaya Patahudin, kita kembali lagi dalam acara Resep Dokter. Resep Dokter kali ini kita akan membahas tentang pelayanan rumah sakit. Kita akan membahas tentang seperti apa sih pelayanan Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Kota Parepare. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. RSUD Andi Makassau Parepare adalah merupakan rumah sakit tipe B, dengan jumlah sumber daya manusia 873 orang dan jumlah tempat tidur 266. RSUD Andi Makassau menyediakan fasilitas pojok edukasi mobile JKN, mesin anjungan pendaftaran mandiri atau APM, display antrean online, loket pendaftaran online yang representatif. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi, memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. RSUD Andi Makassau memiliki pengembangan layanan diantaranya, kateterisasi jantung atau cath lab, instalasi bedah sentral, memiliki display tindakan medik operasi atau TMO, sebagai bentuk transparansi kepada pasien dan fasilitas modular operating theater atau MOT, ruangan ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy, cardiac center, ruang perawatan kelas 1 dengan fasilitas 2 bed, kamar mandi, kelas 2 dengan fasilitas 4 bed, kelas 3 dengan fasilitas 6 bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Pak Sul. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Dok. Dokter gimana kabarnya? Kabar saya juga baik. Semoga pemirsa TV Pare juga sehat-sehat aja ya. Amin. Jadi pemirsa TV Pare,
sedikit menarik di sesi kita hari ini karena kita tidak membahas penyakit atau gaya hidup sehat atau seperti apa, tapi kita akan membahas tentang seperti apa sih Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau ini. Karena isu-isu kita dengar rumah sakit ini luar biasa perubahannya dari tahun ke tahun ya dok ya, seperti itu. Nah kita mulai dari ini dok, apa sih yang dimaksud dengan rumah sakit pendidikan itu dok? Iya, jadi begini, rumah sakit itu sebenarnya mempunyai fungsi tambahan selain fungsi layanan kesehatan, yaitu satu untuk tempat pendidikan, yang ketiga itu untuk pengabdian masyarakat juga. Nah, di salah satu bidang itu yang pendidikan, rumah sakit pendidikan itu adalah suatu rumah sakit yang digunakan sebagai wahana pendidikan apabila di suatu daerah seperti kita nih di Parepare, rencana akan dibuka fakultas kedokteran dari UNM, Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk hadirnya suatu Universitas Negeri Makassar, fakultas kedokterannya di kota Parepare, harus ada dukungan layanan. Salah satunya memiliki rumah sakit pendidikan. Jadi rumah sakit ini akan dijadikan wahana tempat belajar para mahasiswa kedokteran sampai koas. Untuk mencapai program studi dokternya. Begitu. Berarti bisa dikata Rumah Sakit Andi Makassau ini penentu apakah fakultas kedokteran itu nanti dibuka atau ready dibuka atau bagaimana dok? Ya, salah satu penunjangnya memang itu tadi ada rumah sakit pendidikan. Jadi setelah mulai dirintis sejak tahun lalu, Fakultas Kedokteran Universitas Makassar tidak lama lagi insya Allah kita doakan ya akan operasional di kota Parepare. Nah, dengan kerjasama antara pemerintah kota Parepare dan Universitas Negeri Makassar, maka ditunjuklah Rumah Sakit Andi Makassau sebagai rumah sakit pendidikan utama. Nah, selain itu kemungkinan nanti akan ditindaklanjuti dengan Rumah Sakit Asri Ainun Habibi sebagai rumah sakit jejaring pendidikannya. Seperti itu. Wow. Ya. Jadi pemirsa, tidak lama lagi dok ya, di Parepare akan lahir satu fakultas kedokteran dan Rumah Sakit Andi Makassau menjadi salah satu rumah sakit wahana pendidikan penunjang seperti itu. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi nanti untuk melakukan istilahnya praktek ataupun apa dok, seperti itu karena Rumah Sakit Andi Makassau sudah menjadi rumah sakit pendidikan seperti itu. Nah dok, beralih dari rumah sakit pendidikan, sementara saat ini saya mendengar bahwa saat ini Rumah Sakit Andi Makassau menjadi kandidat untuk pengembangan menjadi rumah sakit sentinel. Oh iya. Nah ini seperti apa maksudnya ini kandidat menjadi rumah sakit sentinel seperti apa? Iya. Jadi begini, salah satu fokus dari layanan kesehatan sekarang ini seperti penyakit infeksi emerging. Atau re-emerging. Apa itu? Itu penyakit yang muncul tiba-tiba tanpa bisa diprediksi, menyerang suatu populasi dan potensi menjadi wabah. Contoh, dulu pernah ada flu burung. Kemudian ada SARS. Ada antraks. Ada yang sekarang nih lagiin apa? Mpox. Cacar monyet. Nah itu kan pernah dulu ada atau sekarang baru muncul, tiba-tiba begitu muncul mewabah. Nah ini harus diantisipasi. Nah untuk itu Kementerian Kesehatan tahun depan rencananya akan mengembangkan sekitar 12 rumah sakit di seluruh Indonesia. Untuk di daerah Sulawesi Selatan sendiri ada 3 rumah sakit yang menjadi kandidat. Salah satunya Rumah Sakit Andi Makassau. Iya. Kenapa Andi Makassau ditunjuk sebagai salah satu kandidat untuk pengembangan rumah sakit sentinel? Ini disebabkan karena salah satunya itu posisi rumah sakit Andi Makassau di sentral. Ya, jadi kan kandidatnya itu yang 2 ada di Makassar, Rumah Sakit Wahidin dan Labuan Baji. Yang di luar Makassar itu Andi Makassau. Nah, ini juga mungkin dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Andi Makassau. Kemudian jenis layanan spesialistik yang memang sudah
banyak di Rumah Sakit Andi Makassau, bahkan hampir lengkap. Nah, kemudian penunjang-penunjang lainnya seperti laboratorium maupun pemeriksaan radiologinya. Jadi itu mungkin yang menjadi pertimbangan Kementerian Kesehatan menunjuk Rumah Sakit Andi Makassau sebagai salah satu kandidat. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja divisitasi, kita nantikan hasilnya rumah sakit mana yang akhirnya nanti akan segera dikembangkan menjadi Rumah Sakit Sentinel. Seperti itu. Jadi pemirsa, jadi Rumah Sakit Andi Makassau bukan saja rumah sakit pendidikan sebagai wahana pendidikan, nanti seperti tadi akan ada fakultas kedokteran, tapi ternyata Kementerian Kesehatan melirik Rumah Sakit Andi Makassau untuk menjadi kandidat Rumah Sakit Sentinel. Dan kita ketahui tadi definisi dari Dr. Reni, rumah sakit re-emergency, dok ya? Bukan re-emergency ya, jadi ada penyakit-penyakit yang kita istilahkan penyakit infeksi emerging. Iya, penyakit infeksi emerging. Ya, atau re-emerging. Dulu pernah ada, sekarang muncul lagi. Seperti wabah-wabah yang tadi. Ya, betul, tadi ada. Sekarang kayaknya yang lagi ini tuh cacar monyet ya, mpox istilahnya. Iya, itu. Kemudian ya kayak SARS. Yang flu burung. COVID mungkin kemarin. COVID pun termasuk. Artinya walaupun dahulu pernah terjadi, bisa saja muncul terjadi kembali. Lagi. Dan Rumah Sakit Andi Makassau menjadi kandidat sebagai Rumah Sakit Sentinel. Itu menandakan bahwa Kementerian Kesehatan tidak melirik begitu saja, tapi memperhatikan berbagai faktor. Salah satu Dr. Reni tadi jelaskan bahwa rumah sakit kita ini luar biasa fasilitas yang sudah ada. Begitupun dokter-dokter spesialis hampir lengkap, dok ya. Luar biasa seperti itu. Nah, untuk menjadikan, apalagi kemarin kita sudah visitasi, dok. Iya, kita doakan pemirsa TV Pare bahwa Rumah Sakit Andi Makassau ini terpilih sebagai Rumah Sakit Sentinel kebanggaan Kota Parepare. Seperti itu. Baik, nah pertanyaan selanjutnya, dok, dari perjalanan kepemimpinan Dr. Reni, apa saja yang dilakukan untuk memajukan Rumah Sakit Andi Makassau ini yang istilahnya prestasi sudah segudang lah. Dari tadi sudah menjadi rumah sakit pendidikan dan saat ini sudah menjadi kandidat untuk menjadi Rumah Sakit Sentinel. Kira-kira apa yang menjadi istilahnya semacam motivasi atau impian ke depan ini Rumah Sakit Andi Makassau akan dibawa kemana, seperti itu, dok? Sebenarnya motivasinya itu sederhana. Yang pertama itu tentu kami ingin layanan yang kami berikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Parepare dan sekitarnya. Itu harapan keluar ya untuk pasien dan keluarganya. Yang kedua tentu untuk internal sendiri, kami ingin suasana kerja di rumah sakit ini bisa memenuhi harapan dari seluruh karyawan yang ada di rumah sakit. Jadi suasana kerjanya di sini kondusif, kemudian layanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan itu sebenarnya. Jadi kita mulai berfokus dengan bagaimana sih memberikan layanan yang diharapkan masyarakat. Ya, itu tadi layanan yang cepat, layanan yang lengkap, layanan yang ramah, layanan yang mudah bagi pasien. Kemudian untuk karyawan sendiri, suasana kerjanya nyaman, kemudian semuanya mendukung, jasa medisnya tepat waktu. Kalau misalnya jasa medis tidak keluar tepat waktu, bagaimana kita mengharapkan dokter atau perawatnya senyum, ya kan? Jadi itu semua menjadi PR untuk manajemen rumah sakit, bagaimana menciptakan situasi dan suasana yang kondusif. Tentunya untuk nyamannya suatu layanan didukung lingkungan, misalnya lingkungannya yang rapi, bersih. Nah, jadi ini yang menjadi fokus bagi kami, bagaimana mulai meningkatkan mutu layanan, memperbaiki
fungsi-fungsi pelayanan, memperluas jenis-jenis layanan seperti itu. Jadi kami harap semakin dari waktu ke waktu layanan di rumah sakit kami menjadi lebih baik, karena rumah sakit itu sebagai layanan publik memang perbaikan itu selalu terus-menerus, bertahap dan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Kita tahu tidak semua harapan masyarakat itu dapat dipuaskan karena ekspektasi setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau sudah lebih dari 80% masyarakat atau pengunjung rumah sakit merasa puas dengan layanan kami, ya itu alhamdulillah bagi kami. Tentu kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu. Luar biasa pemirsa. Saya akan mengira akan keluar slogan yang unik ataukah mungkin slogan yang menarik, tapi Dr. Reni hanya mengatakan bahwa motivasi kita adalah hanya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pasien. Sebisa mungkin semua keinginan atau kebutuhan pasien terpenuhi minimal 80%, Dok, ya. Seperti itu. Kemudian dari segi internal, Dr. Reni terus menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Karena ketika suasana kerja yang menyenangkan, pelayanan atau layanan yang diberikan kepada pasien pasti akan menjadi lebih menyenangkan. Mulai dari senyum, mulai dari kedisiplinan tepat waktu dan segala macam. Jadi pemirsa TV Pare, luar biasa perjalanan dari tahun ke tahun Rumah Sakit Andi Makassau. Betul yang dikatakan Dr. Reni, kita melakukan tahap demi tahap, perbaikan demi perbaikan untuk menjadi rumah sakit yang unggul, tidak sekedar unggul tapi betul-betul bagaimana bisa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, terakhir ini, Dok, persoalan Rumah Sakit Andi Makassau, apa yang dokter ingin sampaikan ke masyarakat bahwa Rumah Sakit Andi Makassau saat ini begini loh, kalian bisa mendapatkan banyak layanan yang mungkin berbeda dari layanan rumah sakit sebelumnya, dan apa yang kami Andi Makassau ungguli dari layanan-layanan kesehatan lainnya, sehingga masyarakat semakin menaruh kepercayaan penuh terhadap kesehatannya kepada Rumah Sakit Andi Makassau. Iya. Jadi alhamdulillah di pertengahan tahun kemarin di bulan Juni kita sudah terakreditasi paripurna. Ya, sudah terakreditasi paripurna. Di situ tentu kami berupaya memberikan layanan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Kami ingin orang yang datang ke rumah sakit ini lebih mudah. Lebih mudah. Jadi beberapa inovasi juga kita kembangkan seperti daftar online untuk memudahkan pasien. Kemudian biasanya kalau pagi-pagi antrian di loket pendaftaran di bawah itu agak menumpuk. Jadi kami buat lagi inovasi anjungan pendaftaran mandiri. Jadi untuk pasien yang sudah datang berulang, yang sudah mendaftar online, nggak usah ngantri lagi di depan, udah bisa langsung menerbitkan surat jaminan pelayanan. Jadi kami berupaya bagaimana tadi, Dok, anjungan pendaftaran mandiri, yang pakai alat cek ya, tetap ada yang mandu sih di situ, tapi lebih cepat lah. Jadi kita pengen waktu antrian di tempat pendaftaran itu lebih singkat, sesingkat mungkin malah. Jadi jangan ada yang merasa kalau datang ke rumah sakit, kalau datang ke rumah sakit datang pagi siang belum selesai, sakitnya bertambah, lama ngantrinya. Nah, kalau ini kita upayakan bagaimana memotong waktu antrian. Kemudian untuk layanan di poliklinik kita memiliki total ada 63 dokter. 63 dokter. Untuk dokter spesialis sendiri itu ada 42 orang. Nah, ini terbagi ke dalam berbagai jenis spesialisasi. Nah, selain itu untuk dokter gigi kami ada 2, dokter gigi spesialis 3. Layanan yang ada di rumah sakit kami sebagian besar juga ada di rumah sakit lain. Nah, untuk itu kami juga mencoba mengembangkan layanan lain yang tidak ada di tempat lain. Contoh kayak bedah vaskuler. Untuk di Pare-Pare mungkin baru ada di rumah sakit kami. Bedah urologi. Nah, itu pasiennya cukup mengantri dan itu memang baru ada juga di rumah sakit. Bedah urologi. Ya, untuk saluran kemih. Ya.
urologi. Seperti itu. Nah, sementara untuk layanan lainnya juga tetap kami kembangkan. Seperti di sini ada hari-hari tertentu itu pasien memang cukup banyak, seperti polijiwa. Untuk kesehatan jiwa itu yang baru ada juga di rumah sakit kami. Polijiwa, Dok. Polijiwa, ya itu hari Selasa ya cukup banyak pasiennya. Yang dikembangkan juga polijantung. Jantung itu sudah banyak. Di hari-hari tertentu itu pasien sampai hampir 100. Wow. Ya. Jadi, nah ini dengan banyaknya pasien kami ingin memberikan bagaimana sih supaya pasien yang datang itu semuanya terlayani, semuanya tetap merasa nyaman dengan layanan yang diberikan, seperti itu mungkin. Selain itu, unggulan dari rumah sakit kami dari dulu itu ada pelayanan hemodialisa, cuci darah, itu sampai sekarang masih tetap berjalan. Dan ada salah satu inovasi kami yaitu Lancar HD, layanan antar jemput pasien hemodialisa. Itu masih berjalan sampai saat ini. Antar jemput? Iya, jadi khusus untuk pasien hemodialisa yang dalam kota boleh mendaftar, nanti untuk layanannya dijemput di rumah pasien, diantar ke rumah sakit untuk dilaksanakan cuci darah, setelah selesai diantar kembali pulang ke rumahnya. Ini semata-mata untuk menjaga kontinuitas pelayanan. Nah, jangan sampai, harusnya kalau cuci darah itu kan rutin tuh 2 kali seminggu. Nah, jangan sampai dia nggak datang. Kenapa? Nggak ada yang nganter ke rumah sakit. Nah, untuk itu artinya tidak ada alasan lagi. Iya, nggak ada alasan lagi. Dan itu tidak dimiliki kemungkinan, Dok, rumah sakit yang lain. Khusus untuk cuci darah kalau di Parepare saat ini kami yang mengembangkan. Iya. Pemirsa luar biasa, saya patut berbangga tinggal di kota Parepare dan hadirnya rumah sakit Adi Makassau ini, sebab boleh dikata, Dok, seluruh ahli keluargaku memang periksanya ke sini. Dan saat ini kita jadi tahu bahwa ternyata banyak sekali keunggulan rumah sakit umum Adi Makassau ini. Seperti tadi tuh antrian yang singkat dengan inovasi-inovasi anjungan mandiri yang Dr. Reni cetuskan seperti itu sangat membantu, karena terkadang orang terkesan malas untuk rumah sakit karena antrinya lama. Tapi di rumah sakit Adi Makassau punya banyak inovasi supaya memotong betul-betul waktu antrian itu. Belum lagi dokter spesialis, ada 63 dokter ya, Dok? Untuk dokter spesialis 42. 42 dokter spesialis, tapi jumlah keseluruhan dokter 63, Dok. Luar biasa. Dengan dokter umum. Kemudian dokter gigi ada 2 dan spesialis gigi ada 3. Kemudian bedah vaskular yang mungkin belum ada di rumah sakit yang lain di kota Parepare. Urologi pun demikian. Belum lagi polijiwa dan polijantung. Jadi bisa dikata kebutuhan semua pasien atau kebutuhan semua masyarakat semua sudah terpenuhi di Rumah Sakit Umum Adi Makassau ini. Dan itu artinya bahwa bukan hal mustahil untuk mencapai kepuasan 100%, Dok. Karena kita sudah memiliki prasarananya, sudah memiliki ahlinya, seperti itu, Dok, ya? Kalau 100% gini ya, tingkat kepuasan masyarakat itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Kalau kami bisa memenuhi sebagian besar tingkat kepuasan masyarakat itu, kami sudah cukup bersyukur seperti itu. Ya, untuk itu tentu dari waktu ke waktu kami akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Dan ada satu lagi, perbaikan itu bisa dimulai juga dari masukan. Jadi kami sangat menunggu kritikan, saran, masukan dari seluruh masyarakat, terutama dari pelanggan rumah sakit. Apa kira-kira di titik-titik mana harus prioritas untuk kami benahi, seperti itu. Jadi pemirsa, sesi resep dokter kali ini juga terbuka untuk menerima masukan dan perbaikan tentang Rumah Sakit Adi Makassau. Kita dengarkan sendiri, direkturnya sendiri yang mengatakan. Jadi teman-teman atau pemirsa TV Pare yang punya masukan ataupun usulan yang membangun, boleh komentar di bawah dan akan kami sampaikan langsung kepada manajemen Rumah Sakit Adi Makassau demi perbaikan ke depan yang lebih baik lagi, seperti itu.
Saya rasa cukup dok ya pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat sekali, sangat informasi sekali, dan saya merasa teredukasi. Ternyata sedekat ini Andi Makassau terhadap masyarakat, betul-betul mengedepankan apa yang dipenuhi atau apa yang diinginkan masyarakat. Minimal 80% itu harus betul-betul terpenuhi. Jadi itu merupakan satu sikap bahwa rumah sakit betul-betul menjaga atau memenuhi kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Baiklah pemirsa TV Pare, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sesi kali ini menjadi salah satu informasi yang sangat bermanfaat untuk kita untuk mengenal lebih jauh seperti apa sih Rumah Sakit Andi Makassau saat ini yang telah dipimpin oleh Dr. Reni Anggreni MKes. Terima kasih dok waktunya hari ini. Semoga semakin sukses Rumah Sakit Andi Makassau ini, karena terus terang saya termasuk speechless melihat perubahan yang luar biasa Rumah Sakit Andi Makassau ini. Luar biasa. Sukses selalu. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Saya Suljaya Patahudin undur diri dari depan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi saya ulangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.